Jadi pertanyaannya begini, bisa nggak sih kecerdasan buatan itu beneran menyelesaikan krisis kesehatan mental kita? Atau jangan-jangan malah menciptakan penjara digital yang nggak kelihatan? Nah, ini dia pertanyaan inti yang bakal kita bedah bareng-bareng. Sebuah pertarungan antara janji manis teknologi dan potensi mimpi buruk yang bisa mengubah cara kita memandang pikiran manusia. Tidak ada yang tahu apa ini. Coba bayangkan. Ini adalah kata-kata terakhir yang ditulis oleh Paige, adik dari penulis buku yang jadi sumber bahasan kita kali ini. Tulisan ini ditemukan setelah dia mengakhiri hidupnya di usia 22 tahun, setelah hampir seumur hidup berjuang dalam sistem perawatan kejiwaan. Sebuah kalimat pendek yang begitu menyakitkan dan jadi titik awal penelusuran kita. Perasaan terhimpit ini, ya, tergambar jelas dari tumpukan diagnosis yang dia terima. Gangguan makan, OCD, kecemasan sosial, kepribadian ambang. Alih-alih memberikan kejelasan, setiap label baru justru rasanya makin menghancurkan dirinya. Persis seperti tumpukan kotak yang terus bertambah, menindihnya sampai remuk. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Kisah Paige ini bukan sekedar tragedi pribadi loh. Ini menyoroti sebuah masalah yang sangat mendasar di psikiatri modern. Masalah yang coba diselesaikan oleh teknologi. Tapi mungkin malah jadi makin parah. Nah, ini dia poin yang penting banget. Dalam dunia kedokteran, ada perbedaan besar antara penyakit dan sindrom. Penyakit, contohnya flu, itu punya penyebab biologis yang jelas. Kita tahu virusnya apa. Tapi, sebagian besar kondisi di psikiatri modern, kayak depresi, itu adalah sindrom, sekumpulan gejala yang penyebab pastinya kita belum tahu. Jadi, psikiatri itu sebagian besar mengobati gejalanya, bukan akar penyakit yang bisa diukur. Dan karena dasarnya cuma gejala, ya jadinya kacau balau. Ambil contoh depresi berat. Tahu nggak, para peneliti memperkirakan ada 227 kombinasi gejala yang berbeda yang bisa bikin seseorang dapat diagnosis yang sama. Artinya, dua orang bisa sama-sama didiagnosis depresi tanpa punya satupun gejala yang sama. Ini menunjukkan betapa subjektifnya proses ini kan? Nah, di tengah kekacauan diagnostik buatan manusia ini, muncullah pahlawan teknologi yang dijanjikan. Psikiatri AI atau PAI. Idenya adalah menggunakan kekuatan komputasi untuk membawa objektivitas ke bidang yang sangat subjektif ini. Coba kita bandingkan ya, psikiater manusia itu terbatas oleh bias subjektif, data yang mereka kumpulkan juga terbatas, belum lagi biayanya mahal dan jumlahnya sedikit. Nah, PAI ini sebaliknya, janjinya objektif berbasis data, mampu menganalisis jutaan titik data, bisa diakses siapa saja, kapan saja. Di atas kertas sih, ini kedengarannya solusi yang sempurna. Terus, gimana caranya PAI dapat data objektif ini? Lewat sesuatu yang disebut fenotipe digital. Ini ide yang cukup radikal. Jadi, jejak digital kita, cara kita ngetik, seberapa cepat kita scroll media sosial, kemana kita pergi, semua itu bisa dipakai sebagai penanda kondisi mental kita. Memberi gambaran nyata tentang keadaan kita sehari-hari, bukan cuma pas lagi di ruang praktik dokter. Jadi, visinya sangat optimis kan? PAI seolah-olah menawarkan jalan keluar dari dilema diagnostik, sebuah cara untuk akhirnya memahami kondisi mental dengan presisi ilmiah dan bisa diakses oleh semua orang. Tapi, nah ini dia, ada masalah yang besar banget. Sekarang mari kita lihat retakan di dalam kodenya. Janji para yang kelihatannya menggiurkan ini ternyata dibangun di atas fondasi yang goyah banget. Dan ini pertanyaannya, buat apa kita bangun superkomputer paling canggih di dunia kalau instruksi yang kita kasih ke komputer itu salah dari awal? Gimana kalau PAI ini ternyata cuma mengotomatisasi dan memperkuat kesalahan yang sudah ada? Kutipan dari Thomas Insel ini, wah, ngena banget. Dia ini mantan kepala Institut Nasional Kesehatan Mental loh. Dia bilang, mendasarkan diagnosis psikiatri cuma pada gejala, seperti yang dilakukan buku panduan DSM, itu sama nggak ilmiahnya dengan mendefinisikan penyakit jantung cuma dari rasa nyeri di dada tanpa EKG atau tes darah. Ini nunjukin betapa psikiatri itu tertinggal dari bidang kedokteran lain. Dan inilah kritik paling tajamnya. DSM, yang jadi dasar semua diagnosis psikiatri, dan data pelatihan untuk PAI, itu disebut sebagai halusinasi kelompok yang persisten. Artinya, kategori-kategori di dalamnya itu bukan ditemukan lewat mikroskop, tapi diputuskan oleh rapat komite. Dasarnya konsensus, bukan bukti biologis yang kuat. Ini membawa kita pada masalah sampah masuk, hasil dianggap suci. Kalau Anda melatih AI paling canggih sekalipun dengan data yang cacat dari DSM, ya AI itu cuma akan jadi sangat efisien dalam membuat diagnosis yang cacat juga.
Bukannya memperbaiki masalah, dia justru memperkuat dan menyebarkannya dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Hal ini membawa kita ke bagian akhir yang paling mengkhawatirkan, resiko sosial dari pelepasan teknologi yang cacat ini ke dunia luas. Buku ini menyebutnya rumah sakit jiwa algoritmik. Konteksnya penting banget nih. Walaupun kita sudah menghabiskan ratusan miliar dolar untuk kesehatan mental, tapi kok angka bunuh diri dan depresi malah makin parah? Kegagalan sistem yang ada sekarang ini menciptakan kekosongan besar. Dan PAI datang sebagai jawaban yang paling menarik untuk mengisi kekosongan itu. Kasus krisis text line ini contoh sempurna dari bahayanya. Sebuah layanan nirlaba yang harusnya bantu orang dalam krisis, ternyata malah membagikan data percakapan anonim mereka ke perusahaan lain. Perusahaan itu lalu pakai data tersebut untuk melatih AI layanan pelanggan. Momen paling rapuh seseorang diubah jadi produk komersial. Dan resiko keamanannya juga gila-gilaan. Peretasan Vastamo di Finlandia menunjukkan mimpi buruk yang bisa jadi nyata. Puluhan ribu catatan terapi orang, termasuk detail paling intim mereka, dicuri dan dipakai untuk memeras mereka. Saat kita mendigitalkan pikiran kita juga membuatnya sangat rentan. Kenapa sih ini terjadi? Shoshana Zuboff menyebutnya kapitalisme pengawasan. Ini adalah model ekonomi baru di mana pengalaman pribadi kita, pikiran, perasaan, perilaku kita dianggap sebagai bahan mentah gratis yang bisa diambil, diolah jadi data, lalu dipakai untuk memprediksi dan memengaruhi kita demi keuntungan. Dan inilah tujuan akhir yang dikhawatirkan buku ini, sebuah rumah sakit jiwa algoritmik global, di mana kita semua terus-menerus dipantau oleh sipir AI yang mengawasi setiap gerak-gerik kita, mencari tanda-tanda penyimpangan. Sebuah totalitarisme lunak yang dibenarkan dengan janji untuk menjaga kita tetap sehat dan aman. Yang akhirnya membawa kita kembali ke awal. Kembali pada kata-kata terakhir Page. Tidak ada yang tahu apa ini. Pertanyaannya sekarang, apakah AI benar-benar akan memberikan jawaban atas penderitaannya? Atau karena dibangun di atas fondasi yang salah, apakah ia hanya akan menciptakan kotak-kotak diagnosis yang lebih besar dan lebih efisien untuk kita semua? Itulah pertanyaan yang harus kita renungkan.